kalau melalui minyak goreng curah itu berarti pemerintah belum optimal untuk mensejahterakan rakyat. Mhm. Karena kesejahteraan itu tidak harus selalu materi. Mhm. Informasi yang mudah diterima Mhm. itu adalah bagian dari kesejahteraan. Oke. Nah, kenapa kita wajib melakukan pelabelan? Ya. Kenapa wajib menginformasikan di label itu berbahasa Indonesia? Oke. Artinya masyarakat kita supaya bisa memahami Ya. informasi yang akan disampaikan melalui produk Dan nutrisinya juga. dan nutrisinya dan Mhm. sebagainya. Mhm. Artinya kalau kita sudah bisa menjamin memberikan informasi dengan mudah dicerna oleh masyarakat di selevel apapun itu, Mhm. kita sudah memberikan melaksanakan amanat rakyat Mmm. untuk memberikan kesejahteraan. Jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast, saya Togar Sitanggang, dan pada perbincangan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya sangat menarik ya untuk didengarkan. Indonesia itu adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi daerah atau pemasaran minyak goreng yang terbesar di dunia juga. Akan tetapi, Indonesia adalah satu dari 2 negara di dunia yang masih memasarkan minyak goreng secara curah. Nah, untuk membahas ini, saya kedatangan tamu, Bapak Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Damang? undangannya. Kumaha Damang? Saya, Saya, oke. saya, Sip. saya itu jawaban bahasa Sunda Oh, gitu ya, oke. karena Sip. dipancing saya jawab. Gitu ya. Pak, ini gimana ceritanya nih, ada 2 negara ya yang masih, melakukan perdagangan, secara curah. Itu siapa aja, Pak? Kalau tidak salah, Indonesia salah satunya, Mhm. yang lainnya adalah Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh, Negara-negara yang lain itu se-Afrika pun sekalipun tidak? tidak. Waduh, ini kita produsen, agak kok terbelakang gitu ya? Ah, itulah yang harus kita tanyain di sini. Nah, kan gitu. Heeh. Padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus dijamin oleh pemerintah Mhm. untuk mensejahterakan rakyat. Mhm. Mhm. Nah, salah satu bentuk kesejahteraan Mhm. itu pada dasarnya adalah selain yang tidak langsung, ini yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat itu adalah kemudahan memperoleh informasi. Mhm. Oke. Nah, saat ini ada bagian komoditi yaitu minyak goreng curah Mhm. yang masih diizinkan, yang Mhm. kita cuma tinggal 2 negara, Mhm. di mana kalau melalui minyak goreng curah itu berarti pemerintah belum optimal untuk mensejahterakan rakyat. Mhm. Karena kesejahteraan itu tidak harus selalu materi. Mhm. Informasi yang mudah diterima Mhm. itu adalah bagian dari kesejahteraan. Oke. Nah, kenapa kita wajib melakukan pelabelan? Ya. Kenapa wajib menginformasikan di label itu berbahasa Indonesia? Oke. Artinya masyarakat kita supaya bisa memahami Ya. informasi yang akan disampaikan melalui produk Dan nutrisinya juga. dan nutrisinya dan Mhm. sebagainya. Mhm. Artinya kalau kita sudah bisa menjamin memberikan informasi dengan mudah dicerna oleh masyarakat di selevel apapun itu, Mhm. kita sudah melaksanakan amanat rakyat Mmm. untuk memberikan kesejahteraan. Oke. Nah, Nah. minyak goreng curah, Mhm. Nggak ada. nah bukan saya yang ngomong, Ya. gitu kan. Nah, yang namanya curah, Pak, ya Iya, kan? minyak goreng curah. Heeh. Nah, artinya di minyak goreng curah ini kesejahteraan masyarakat belum Belum. diperoleh. Oke. Ya.
Karena namanya curah tidak ada label, Tidak tidak ada ada label, tidak ada informasi-informasi yang informasi, dibutuhkan ya, oleh masyarakat, nutrisinya dan segala nah, macam, ya. macam-macamnya ya. Ya, termasuk produsennya siapa juga nggak tahu Nggak kan gitu ya, tahu, gitu ya ya. kalau ada apa-apa Siapa siapa yang yang akan, bertanggung jawab eee, dan apapun itu. ya, dan ini akan berubah? Mulai 1 Januari, Mhm, kita, mandatorikan, mhm. tidak Langsung? boleh lagi ada. Langsung kah? Atau Sudah berjalan, oke, sebetulnya pemberlakuan itu hmm, sudah upaya itu sudah upaya, akan dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, 2014. hmm, Ujungnya mhm, adalah, 1 Januari 2020 mhm, dengan masa transisi oke, sampai 31 1 Jan Desember dua ribu dua 2021. satu. Ya, So, after hmm. 31 Desember, no tolerance. Nah, berarti kan sudah ada masa transisinya Mmm, nih, berapa persen yang bisa dimonitor bahwa minyak goreng curah itu sudah berkurang atau sudah tidak lagi di pasaran? Apakah ada, persentase kira-kira sejauh mana keberhasilan dalam tanda kutip lah? belum bisa dilihat Mhm, karena apalagi dengan kondisi yang terakhir nih, yang terakhir-terakhir aja. mhm, Eee, Saat ini dengan kenaikan harga minyak goreng yang mmm, khususnya curah, mhm, mhm, tinggi mhm, itu, sehingga tadi minyak goreng kemasan itu tergerus. mhm, Eee, Seberapa persen, berhasilnya itulah ceritanya dari 2014 sampai sampai sekarang, 2021 mhm, dengan berbagai alasan. mhm, Infrastruktur belum siap, masyarakat belum siap, ini itulah, heeh, mundur heeh, sampai akhirnya 2021. mhm, Nah, saya kebetulan pada saat 2016 menjabat juga yang memundurkan, sebagai pejabat juga yang mundurkan, memundurkan heeh, iya, pemberlakuannya. iya, Tapi pada saat itu memang urgensinya penting, mhm, karena pada saat itu kita dari inflasi yang besar-besaran, mhm, kita mencoba buat mengatur inflasi mhm, sebaik mungkin. oke, Dan salah satu aspek terkecil pun kita mhm, tidak ingin berpengaruh pada, mmm, upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. mhm, Dan pengaruh terbesar tentunya untuk ekonomi itu inflasi. oke, Nah, pada saat itu manakala, kita khawatirkan manakala kita mandatorikan kemasan, kemasan mhm, ini bisa memicu inflasi mmm, yang pada saat itu dibutuhkan oleh negara mhm, di 2016 itu, mhm. inflasi harus dikendalikan. Ya, karena memang kecenderungannya bahwa harga curah itu lebih rendah daripada harga Betul, kemasan, begitu ya. diberikan kemasan kan berbicaranya minyak Iya, goreng. minyak gorengnya berarti semua di atas Di harganya. atas harga, Mhm, oke. gitu. Nah, Selama itu tertolong mmm, karena ada, yang kita monitor itu rata-rata harga minyak goreng, mhm, mhm, baik mhm, itu curah maupun itu, mhm, jadi rata-ratanya di sekian. mhm, Nah, dan, sehingga program pada saat itu yang ada, dari pemerintah bantuan untuk bukan bantuan, fasilitasi mhm, untuk bergeser ke minyak kemasan, kemasan, mhm, kita menggunakan merek bersama nih, ya, yang apa namanya, diinisiasi minyak kita, minyak oke, kita. Jadi silahkan pakai minyak kita sebelum mempunyai minyak, brand brand sendiri. sendiri. Nah, Ada dengan pemberlakuan kalau sudah menggunakan selama 4 tahun mulai di sendiri sendiri-sendiri. Tapi karena ada konsekuensi-konsekuensi lain, iya, harus SNI iya, lah, iya, ini iya. itu ya. Tapi sekarang masih minyak kita juga masih bisa dipakai kan? Masih bisa Ya, dipakai. mhm, Jadi itu salah satu tetap instrumen mhm, untuk memastikan keberhasilan, mmm, program, program kemasan minyak goreng kemasan kemasan ini. minyak Hmm. goreng gitu. Nah, minyak kita itu kemasan berapa liter, Pak? Kemasan terbesar, Mhm, kalau yang namanya kemasan itu adalah 25 liter yang ada saat ini. mhm, Selain itu
Artinya apa? Ada kemasannya dan Mhm. ada informasi Mhm. yang diterima. Oke. Nah, selepas dari itu disebut minyak goreng curah, Mhm. di mana tidak ada lagi inilah, dan Mhm. itu memang saat ini yang paling banyak digunakan. Ya. Di mana produksi kita itu minyak goreng curah, ini artinya minyak goreng kemasan ini, Mhm. saat ini yang akan kita, eee berlakukan Mhm. adalah yang diarahkan untuk rumah tangga ya, Mhm. Mhm. Ya, ya. bukan Ya, untuk bukan untuk industri, industri. Ya, ya ya, kan, ya, untuk rumah ya, tangga. ya. Nah, porsi untuk minyak goreng curah itu kurang lebih sekarang tuh 66%. Oke. As 66% ya untuk 66, masyarakat? ya, Ya. bukan, Oh, untuk untuk produksi yang ya, dipasarkan, dipasarkan. diedarkan, Oke, oke. Ya, ya. hampir 60, Mhm. 67% Mhm. gitu kan. Nah, sebagian di antaranya adalah industri. Mhm. Artinya dia, di masyarakat itu 35% lah. Mmm. Itulah yang akan kita pastikan. Kalau Menjadi industri kan base-nya B2B, ya, kontraknya pun, ya, ada kriteria ya, yang dipersyaratkan oleh industri ya, karena dikaitkan dengan manajemen mutu yang ya, mereka ya. terapkan. Jadi bukan bukan labelnya, nggak Bukan, perlu label ya di nggak kalau perlu industri. label karena, spesifikasi atau Ya, kriteria itu industri ya, yang menentukan dan harga pun beda. ya. Nah, sementara untuk masyarakat kan nggak begitu, Mhm. 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 tapi pemerintah wajib menjamin dari kesehatan, keamanan, Mhm. dan, K3L lah Mhm. intinya. Mhm. Mhm. Itu kita harus pastikan bahwa masyarakat itu mendapat produk yang nyaman, Sehat. aman, dan sehat Ya, digunakan. ya. Itu harus kita pastikan. Mhm. Dan, masyarakat juga, mempunyai, pilihan tersendiri, Mhm. sehingga dia bisa membaca apa yang ditawarkan oleh produk. Mhm. Karena Mhm. kalau kemasan sederhana beda dengan yang premium. Ya, Premium kadang-kadang ditambahkan sesuatu-sesuatu ini ini dan dan itu itu ya. Ya. untuk, Mhm. memberikan informasi kepada masyarakat Ya, supaya dikonsumsi. ya. Tapi intinya standar minimal yang boleh beredar Mhm. itu tetap mengikuti standar nasional Mhm. Indonesia. Mhm. Karena dengan standar nasional Indonesia itu kita artinya memberikan jaminan nih, Mhm. bahwa hal-hal yang mendasar itu sudah Mhm. diatur Mhm. di situ dan dipenuhi oleh produk itu. Mhm. Jadi kalau tadi 35% ini yang dikonsumsi rumah tangga itu, masih beredar saat ini Mhm. di pasar rakyat, eee, karena infrastruktur yang belum siap, Mhm. gitu kan. Nah, sekarang setahu saya 25 produsen besar sudah Mhm. Sudah sudah punya. siap untuk Mhm. itu. Dan yang pada mereka pun kalau mereka belum punya merek sendiri, Bisa pakai bisa pakai minyak kita yang tadi. disediakan, Mhm. oleh pemerintah minyak kita. Mhm. Dan, eee mereka sudah cukup lama diinformasikan, 7 tahun, Ya, dari oke. 2014, Heeh. mau Heeh. tidak bisa lagi beralasan untuk menunda itu. Mhm. Karena konsepnya tadi, kesejahteraan Mhm. harus kita Mhm. pastikan. Yang kedua, kesejahteraan itu, baik informasi dan sebagainya, tetapi, dengan beredarnya minyak curah, kita juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Seperti dari minyak curah heeh, itu. heeh. Seperti, ya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Ya, menggunakan campuran lain ya, yang berbasiskan minyak bekas ya, atau yang jelantah, ya. dan mereka sangat kreatif, Heeh. tidak kelihatan, Ya, bisa diedarkan dengan bentuk minyak curah. ya. Apalagi kondisi saat ini minyak curah sangat Ya, menjanjikan. harganya sangat tinggi. Harganya sangat tinggi karena minyak curah itu betul-betul tergantung dari harga CPO internasional. Mhm. Mhm. Ah, bukan yang kemasan tidak tergantung, Ya, tetapi, minyak kemasan itu lebih, apa ya, lebih stabil lebih stabil karena harganya. dia
Perubahannya perubahannya bisa tidak dikendalikan ya karena, ya punya masa simpan yang iya kurang lebih 1 tahun lah, iya, sehingga pergerakan harga bahan baku itu tidak berpengaruh langsung. langsung, ya, Kalau minyak curah berpengaruh langsung. mhm. Nah, kalau kita, menghapus minyak curah, tadi Bapak katakan oknum-oknum, dan kan banyak juga kita tahu Pak, bahwa oknum-oknum ini mencampur dari yang bekas-bekas kemudian dijual ke Ya, pasaran gitu ya. mmm. Salah satunya adalah gorengan Pak, nanti nggak enak lagi dong gorengan kita nih. Apa maksudnya gorengan itu menjadi enak karena jelantahnya itu? Iya. Sebetulnya begini Pak, yang kalau yang hasil yang, beberapa yang Hasil investigasi itu Pak, iya. belum Belum ada, belum? tetapi ada yang, kita lakukan kajian, Mhm bukan bentuk investigasi. mhm Mereka itu bukan menggunakan minyak jelantah, mhm tetapi menggunakan minyak baru, cuma overuse. mhm Dilakukan beberapa kali, mhm sampai dia tergolong jelantah pun, mhm. dan dia Campur bukan lagi? mencampur minyak jelantah loh. Mmm. Minyak baru yang dicampurkan ke jelantah, beda dong. Jelantah dia sendiri gitu ya? Jelantah Tapi dia tapi sendiri. enggak juga, Pak, ada yang saya tahu, yang saya dengar, itu, makanya kenapa gorengan itu semua enak gitu ya, Mhm. karena ada gorengan rasa KFC, ya kan, ada gorengan rasa McDonald gitu ya, ada gorengan rasa ini, karena, eee, kalau ini semua jadi murni, ya mungkin jadi beda. Nah, kalau yang Bapak katakan, mencampur dengan jelantahnya sendiri, itu saya pernah, Dibalik Pak, ya. mereka tidak mencampur dengan jelantah Heeh, sendiri, tapi tapi minyak yang sudah jadi jelantah dicampur minyak baru. minyak baru, ya kan? Heeh, Nah, kalau itu sebenarnya, kunci dari kalau kita makan di pinggir jalan, Pak, betul. ya. Da Makin sering dia pakai, bumbunya tinggal terus di dalam gitu kan, makin enak gitu. s selera. Selera ya. Permasalahannya kan saya juga bukan expertnya nih. Mhm, Kita nggak tahu katanya kalau overuse minyak goreng itu katanya tidak sehat, menyebabkan kanker, tadi tidak ya sehat dan ya yang lain-lain. ya. Tapi kalau Pak Togar menyatakan bahwa itu bukan masalah sehat dan tidak sehatnya, enak dan tidak enaknya, ya saya serahkan preferensinya toh. Nggak Salah boleh satu contoh nggak yang boleh nggak terlalu sering juga lah, ya iya, kan? salah satu contoh, Heeh kebiasaan kita heeh, dan, yang ini adalah, sekarang itu, telah menjadi stigma mhm bagi ibu-ibu mhm kalau membeli komoditi daging, mhm, lebih baik membeli daging segar. segar, heeh, oke. Itu suatu stigma yang sama Heeh heeh dengan dekatlah heeh kalaupun tidak sama. heeh, Walaupun menurut hemat kami dari pemerintah itu sedang menyikapi mhm, dengan berbagai hal, bagaimana mengubah perilaku, perilaku tersebut mhm supaya mengarah ke yang lebih, logik, mhm, lebih praktikal sehat, dan praktis, praktis. ya, Karena di sini juga salah satu bentuk pemerintah yang upaya untuk kestabilan, mhm mhm baik itu di harga, ketersediaan, dan sebagainya. mhm Karena kalau ceritanya kita masih mengkonsumsi cabai segar, mhm, sedangkan musim panennya itu hanya batas-batas tertentu, ya maka fluktuasi harga menjadi ribet, ya gitu kan. ya, Saat ini harga naik mhm sedikit walaupun masih dalam kondisi under, kontrol, mhm, tapi kita udah tahu nih musim akhir panen. ya, Jadi sebentar lagi akan melonjak. mhm La Nina akan datang. mhm, sudah Pak kayaknya, ya, Sudah heeh kayaknya ya, heeh musim hujannya sudah. heeh, Tapi disitulah jadinya yang mhm, menjadi kesulitan kalau preferensi masih segar, menggunakan yang segar. mhm Eee, Mungkin ada cita rasa yang berbeda dari mhm segar dengan ini, tetapi, masyarakat juga sudah tahu kalau mhm daging yang beredar, yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas, mhm pasti daging beku mhm dan sehat. mhm Gitu kan, dan mhm sehat. Wah, tetapi ya tadi,
preferensi Masyarakat umum, masyarakat ya. masih ingin daging segar. Heeh. Sehingga ada upaya pemerintah untuk memasok daging beku. Hmm. Nah, pedagang karena melihat perilaku masyarakat seperti itu, pinter juga pedagang. Hmm. Ada juga pedagang Memanfaatkan, yang ya. memanfaatkan itu, Heeh. karena daging beku itu lebih murah. Heeh. Nah, ternyata direkayasa sedemikian rupa dengan memasarkan sebagai daging segar. Daging beku jadi daging segar. Daging segar. Cakep. Nah nah kita kesulitan, itu kalau di perdagingan. Kalau Heeh. di ayam, Heeh. ini yang belum terjadi. Ayam Oke. udah tersebar, peternak ayam sudah ada di mana-mana, Hmm. bahkan kita itu sering kesulitan dengan terjadinya oversupply, Mhm. tetapi yang dipasarkan selalu daging ayam Hmm. segar. Segar. Karena Pokoknya yang dipotong di tempat, gitu ya? betul, ya. Heeh. Nah, kalau, eee, ini yang mencoba kita atur, Hmm. membangun perilaku masyarakat tetap sesuai pilihan, tetap tersedia, tetapi, dalam upaya stabilisasi harga juga dan ketersediaan stok yang lebih mapan, Mhm. continue gitu Mhm. kan, kita mencoba secara bertahap menggeser untuk masuk ke, mengedarkan dalam keadaan beku, gitu. Hmm. Itu kita coba, Mhm. tapi cukup panjang, Mhm. berbeda dengan minyak goreng tadi. Mhm. Kalau minyak goreng kebanyakan pengusaha, Mhm. itu. Tapi kalau di daging Ayam ayam, itu individu-individu at individu-individu yang at belum, ataupun ya paling ini koperasi. ya. Ya. Dan tadi Hmm. ada di pasar becek. Mhm. Kalau di pasar becek itulah yang berjalan. Mhm. Karena kalau kita berbicara pasar becek, artinya infrastruktur tersedia nggak, Mhm. Oke. gitu, untuk daging beku, Mhm. ayam Ya. beku, Ya. gitu kan. Ya. Sama kita mencoba dulu mendistribusikan daging beku, Mhm. ternyata di pasar becek belum siap. Ya. Nggak Karena ada tadi, kulkasnya? bukan hanya nggak ada kulkas, Apa? begitu beli 1/4 kilo motongnya pakai mesin, Gergaji. nggak bisa pakai golok kan. Itu infrastruktur yang memang menjadi kerumitan bagi Heeh. kita. Eee, ada 16.600 pasar, Heeh. Oke. ya kan. Itu gimana nyediakan? Oke. Bagaimana membantu infrastruktur Heeh. seperti Heeh. itu, baru kita mau berbenah dari, karena saya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, salah satu tugasnya itu ya tadi, mengkonversi pasar becek yang Ya. terkesan kumuh, kotor, dan sebagainya, bisa setidak-tidaknya nyaman, Mhm. bersih, Mhm. dan higienis. Ya, dan Ya, itu menjadi, apa namanya, pasar modern kalau di Jakarta enggak ini ya. lah pasar modern. Kalau disebut pasar modern, Pasar eee becek tapi, berlantai, Pak, lantainya oke bagus gitu kan, oke. ya Ya kan? intinya itu, Heeh. pasarnya tidak terkesan lagi kumuh, Iya, kotor, iya, dan becek, iya, gitu kan. iya, Kalau pasar modern mungkin tadi, kemasan lain-lainnya sudah iya, lebih beda iya, lagi. iya. Kita tahu ada pasar pasar rakyat modern kan, Iya, kayak di iya. Alam Sutra, di BSD Yes, itu iya, pasar rakyat modern. iya. Tapi kalau pasar rakyat yang Mhm. 16.600 itu ya ada di antaranya yang hidupnya seminggu sekali gitu Iya, kan, iya. acaranya dan sebagainya. Hmm. Tetapi kan kita harus mengkonversi itu. Mhm. Ba Tatanan kita baru di pasarnya bersih, Mhm. nyaman dan Mhm. tidak becek. Mhm. Belum infrastruktur yang tadi, Mmm. belum Oke. infrastruktur goloknya jadi Mhm. Jadi pakai gergaji, listrik gitu gergaji kan, listrik. dan sebagainya. Nyimpennya nggak di, Di orang kasir kita aja masih pakai box, iya. disimpan di situ, Dan ini gitu. semua, apa, sedang direncanakan untuk digeser ke lebih modern gitu, Pak, ya? Intinya gini, Ya. target Dirjen Perdagangan Dalam ini lebih pemerintahan nih ngobrolnya jadinya. Mhm. Ya nggak apa-apa kan memang pemerintah Oh situ. ya, Heeh, siap. siap. Sebelum pensiun saya masih aparatur, oke. Ya sebetulnya
tugas utama dari Kementerian Perdagangan, khususnya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ini adalah tadi, kepastian, Mmm, pasokan dan stabilisasi harga. mhm, Tantangannya sangat banyak, mmm, 17.504 pulau yang konektivitasnya belum jalan, mhm, ya kan? mmm, Dan sekarang kita coba dengan Presiden Jokowi ini dari sejak periode pertama pola pembangunannya itu dari terluar ke ke dalam, dalam, iya, gitu kan. mhm, Nah, kita coba dengan mmm, itu, eee, artinya stabilisasi ketersediaan pasokan itu menjadi suatu tantangan tersendiri mhm, bagi perdagangan dalam negeri, eee eee, dengan karakter negara sebagai negara kepulauan, mhm, mhm, 17.500 pulau. pulau, ya, Berarti setidak-tidaknya sekecil apapun, itu, minimal ada 17.500 pelabuhan, ya, minimal, minimal, ya ya, kan. Padahal Sumatera berapa pelabuhan, itu ya, satu pulau, ya, ya ya, kan. Jawa berapa pelabuhan, ya, satu pulau. ya, Tapi minimal 17.500 pulau yang konektivitasnya masih tersambung secara tradisional, mhm, belum diatur. Nah, mhm, makanya kita salah satunya, untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, indikatornya tentu disparitas harga mhm, antar daerah ya, satu, maupun antar waktu, ya, gitu kan. ya, Beberapa instrumen kita bangun, mmm, tol laut, gerai mhm, maritim, dan mhm, mhm, sebagainya, untuk memastikan masyarakat dimanapun mhm, bisa memperoleh bahan pokok dan bahan penting dengan harga terjangkau. iya, Itu yang harus kita iya, pastikan, oke, dan itu tidak mudah. iya, Ya, salah 17.000, satu programnya mmm, kembali tadi, mmm, minyak goreng kalau masih curah iya, untuk susah menjangkau itu semua, menjangkau, iya, tujuan itu. iya, Eee, Komoditi daging dan ayam juga kalau susah, tidak menggunakan pola kemasan mhm, dan beku, itu maka juga susah juga, itu akan sulit. iya, Itu salah satu, mmm, semua sebetulnya ujungnya tadi, mmm, memastikan dengan keterbatasan konektivitas, mhm, eee, tetapi ada kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar rakyat mhm, mhm, dengan harga terjangkau, mmm, sehingga, mau tidak mau secara ekosistemnya harus dibuat, mhm, diperbarui. Bahasa sekarang kan dimodernisasi, iya, iya, apalagi kami masih berpikir belum dengan teknologi digital. mhm, Ini kan baru datang aja megatrend ini, iya, iya, teknologi iya, digital. mmm, Padahal di depan lagi sudah ada Internet of Things, 5G, iya, iya, dan segala macamnya, apa, Internet of Things, 5G, ada beberapa tuh, iya, 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 cloud iya, computing dan iya, sebagainya. iya, Itu tentunya akan mewarnai. Jadi menurut saya Pak, mmm, saat ini yang harus segera diperankan adalah bukan yang rambutnya putih dan rambutnya botak, mhm, tapi rambutnya yang masih mmm, ini, masih bagus mereka gitu lah ya, yang gitu ya, ya bahasanya milenial dan iya, generasi Z Z, nih udah iya, mulai memikirkan negara. iya, tapi milenial dan Z cenderung tidak mau memikirkan negara. Eee, enggak, saya nggak setuju, nggak setuju. Karena banyak sekali mengatakan milenial milenial dan Z itu orang, generasi yang paling cuek. Enggak, Pak. Iya. Dia cuek itu karena tadi mereka sudah bisa memanfaatkan itu. Hmm, hmm, Kita enggak, hmm, polanya masih konvensional, pola hmm, pikir. hmm, Bukan cuek mereka, hmm, karena mereka semua kebutuhannya dengan kreativitas mereka, hmm. milenial dan Z itu seperti sudah ada di depan dia semua. Oh, oke. Nah, Kalau sorry Pak, ya, balik ke, minyak goreng kemasan, ya, mhm, sedikit balik. Beberapa waktu yang lalu ada argumentasi bahwa dengan kalau adanya minyak goreng kemasan, maka polusi plastik itu makin tinggi. setuju, Ya, itu setuju. ini,
mengatasinya apa? Jawabannya apa gitu? Apakah itu yang memang, price that we have to pay gitu loh? Gini, jangan berbicara bahwa itu price we have to pay Mmm, seolah-olah kita nggak bekerja di situ, iya, ya kan? karena itu yang argumentasi, Betul. dari banyak kalangan, kalau Ya. kemasan maka sampah plastik kita makin meningkat Ya, gitu kan. artinya resikonya hanya mengalihkan dari resiko ini ke resiko ini Iya, gitu kan ya. heeh, iya, Eee, nggak harus begitu, Pak. mhm, Karena begini, pemerintah juga mhm, atau memang sedikit terlambat atau apa, tapi itu memang harus selalu ditangani dan itu kembali membangun karakter bangsa gitu. mhm, Karakter bangsa untuk, tadi, berorientasi ramah lingkungan, mhm, berorientasi tadi menyelamatkan lingkungan, mhm, ramah lingkungan itu. Eee, dan saya yakin bisa. mhm, Pak Togar, saya pernah hidup di luar negeri atau mhm, pernah ternyata kita disiplin. mmm, Tapi begitu balik ke Indonesia, balik lagi, Pak. oke, Saya tuh nggak pernah selama saya hidup di Eropa, heeh, saya punya SIM, heeh, mengemudi itu tetap, ugal-ugalan. tetap ada batasnya kan, limit, Disiplin, ya kecepatannya sesuai dengan aturan. ya 100 ya 100 kan gitu ya? Bukan hanya itu, Pak, Heeh, garis saja yes, 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 saya perhatikan. iya, Karena garis ini, garis putus-putus, dan cara parkir pun saya perhatikan. iya, Kalau miring ke sini, begitu segini-gini parkir, harus dibelokkan, belokan, dan heeh, sebagainya. iya, Balik lagi ke sini, hilang hilang. semua tuh. Artinya, artinya gini, bahwa secara manusia kita itu memang disiplin bisa. Mhm, Tapi kalau lingkungan menciptakan untuk itu, saya di tol ya kembali pakai kadang-kadang pakai bahu jalan. iya, Nah, itulah. Jadi, sama dengan tadi tapi sorry sorry Pak, kita kembali ke ke hidup hidup eee di luar tadi gitu heeh, ya. Kalau misalnya Bapak, di tol 100 gitu ya, sering ngelihat nggak 100 di batas maksimum dan speedometer berapa? Dan conscious itu kembali ke sewaktu saya di Eropa. mhm. Sering nggak gitu? Kalau saya sering. Ya, Sama ya jadi kalau sama. saya udah, 100, 110, 120 kan, di speedometer 120. Kalau di sana ini udah muncul tuh di di belakang gitu. Betul betul. Tapi di sini kan nggak ada, Nggak ada. gitu ya. Itulah, dengan dibangunnya JAPEK, Heeh, pemikiran saya karena kan JAPEK maksimum 80, heeh, kamera di mana-mana, iya, iya kan? heeh. Nothing happen, tetap aja 120 tuh, iya kan? Tetap aja tapi ya itulah tadi, lingkungan, Pak. Heeh, Sama dengan beginilah, eee, saya salah satu program di perdagangan itu adalah memasarkan produk dalam negeri. mhm, Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita lebih kontribusi yang tertinggi adalah konsumsi rumah tangga. mhm, Konsumsi rumah tangga itu hampir 58%, iya, eee untuk nyumbang ke menyumbang ke pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. PDB. Mhm, Dan kalau kita ceritanya konsumsi rumah tangga, artinya pasar domestik, iya, dan itu adalah menu makan siang masyarakat Indonesia. heeh, Seharusnya masyarakat Indonesia itu menetapkan menunya. mmm, Kalau menunya 4 sehat 5 sempurna, tapi mhm, untuk 4 sehat 5 sempurna itu memerlukan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, negeri, mhm, bisa saja import gitu iya, kan. mhm, Tapi kan seharusnya mengoptimalkan itu, kan mhm, gitu. Nah, dikonsumsi itu kan tadi, eee, menunya itu macam-macam. mhm, Karena kalau saya lihat dari sisi pelaku usaha, dikonsumsi rumah tangga itu ternyata, 60% UMKM, mmm, 40% pelaku usaha mhm, gede, mhm, ya kan. mmm, Nah, dikonsumsi rumah tangga ini menyerap tenaga kerja. Siapa yang berkontribusi terbesar? mmm,
penyerapan tenaga kerja 92% dipasok dari UMKM. Mhm. Karena tadi pelaku usaha besar itu hanya di bawah 10% karena Mhm. udah mereka menggunakan teknologi dan Iya iya, sebagainya, ya heeh. kan? Mhm. Ah, dari sisi pasarnya Mhm. sekarang sekarang beda lagi nih. Pasarnya itu sekarang tuh ada pasar konvensional, Iya. mulai masuk e-commerce Iya. atau ekonomi digital, Iya. yang porsinya saat ini masih 4% lah Mhm mhm dari GDP kita. mhm. Ah, kalau tadi dilihat produk UMKM ini berbeda dengan produk yang ditawarkan pelaku usaha besar, Mhm. sayangnya produk UMKM tuh nilai tambahnya pendek, Iya hilirisasinya pendek. iya Walaupun banyak, besar, menyerap tenaga besar, iya. hilirisasinya pendek. Dan Hanya satu 2 step saja selesai ya, gitu ya? ya, Heeh. eee eee, sementara Mhm. masyarakat yang menjadi konsumen di sini imajinasinya sudah jauh, Mmm. ya kan? Mhm. Nah, itulah yang menjadi warna kenapa bagi para pelaku usaha UMKM, khususnya yang pedagang. Mhm. Karena pada dasarnya pedagang itu, begitu mau berusaha, maka yang dia lihat tuh kebutuhan konsumen. Mhm. Iya Nah, begitu dia lihat kebutuhan konsumen, baru dia memastikan kepuasan konsumen, iya. ya kan? Mhm. Nah, saat ini konsumen dengan demikian kreatif imajinasi dan sebagainya, lebih banyak membutuhkan produk-produk yang bernilai tambah Mhm. tinggi, Mhm. gitu kan. Mhm. Nah, itu bisa kita lihat nih, Mhm. contohnya di e-commerce didominasi oleh yang ditawarkan produk impor, Iya gitu kan. iya, betul. Sementara di dalam negeri produk dalam negeri Iya. masih sedikit. Mhm. Dan e-commerce itu banyak pelaku usahanya adalah sebagai trader. Mhm. Iya, tidak produsen. UKM yang produsen masih kecil sekali di bawah Iya 7%. iya iya. Kalaupun udah 7%, nilai tambahnya juga masih kecil. Mhm. Sehingga karena ini pedagang, maka beredarlah produk-produk yang berusaha menjawab Mmm. kebutuhan masyarakat Mhm. dan memberikan kepuasan konsumen yang tinggi. Oke Nah, oke. itu harus dirubah, Mmm, gitu kan. mhm. Nah, kalau kita berbicara tadi, artinya karakter bangsa lagi tadi. Iya. Kalau kita berbicara karakter bangsa saat ini harus segera dibangun, Mmm. tapi tidak harus dengan program yang betul-betul komprehensif, Mhm. tidak harus jangka pendek. Sepertinya kan sekarang tuh promosi-promosi produk dalam negeri berusaha dalam jangka pendek didapat, Iya gitu iya kan. iya. Padahal yang harus dibangun itu karakter bangsa. Dan kalau menyebut karakter bangsa itu berbicaranya generasi. Iya, Sehingga tadi, kecintaan produk terhadap terhadap produk dalam dalam negeri. negeri Mhm. memang harus diawali dari tingkat pendidikan yang saat ini terendah. Mhm. Nah, kalau itu terjadi suatu saat, menu makan siang tadi yang Mhm. konsumsi rumah tangga itu, Semuanya akan ya di negara maju sudah seperti itu, Pak. iya Di negara maju Korea, Jepang itu sudah seperti itu. Tapi intinya tadi, bahasa kerennya mungkin produk dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri. iya, tapi, yang paling besar itu tetap kita impor, Pak. Tahu tempe, kedelainya kita import. Iya betul, Heeh betul. Saya kan berbicara barang konsumsi. heeh. Oh, oke, tempenya dari sini ya? Iya, nah itu kan saya berbicara bahwa di konsumsi rumah tangga itu, pasar dalam negeri, yang masuk itu bukan hanya produk lokal, produk luar negeri juga Mhm beredar di mhm situ, mhm pelakunya seperti ini, konsumennya seperti ini. mhm. Tapi kalau tadi berbicara, ekspor impor, Heeh. eee, apa yang diimpor oleh kita, saya bagi ketiga kategori. Mmm. Barang konsumsi itu 10% lah. Oke. Sekarang meningkat, Pak. Dari sebelumnya kita bisa bertahan di 7%, Jadi 8% jadi 10%. barang Mhm konsumsi.
sudah mulai melonjak Hmm. ke double digit. Tapi yang diimpor kebanyakan adalah bahan baku penolong dan barang modal. Bahan baku penolong dan barang modal itu eh, nggak apa-apa lah, Hmm. itu perlu. Hmm. Perlu untuk membantu Ya, UMKM ya. untuk tadi menambah rantai nilai tambah Hmm. step hilirisasinya. Nah, barang konsumsi sudah mulai meningkat gitu kan ke Hmm. double digit. Nah, Bahan baku. bahan baku nggak apa-apa. Nah, Hmm. itulah barang konsumsi itulah yang kita harus segera Harus segera tidak nah, lebih naik lagi gitu ya. tidak lebih naik lagi Ya. kecuali tadi kalau tidak diproduksi di dalam negeri, Ya. artinya harus disubstitusi Hmm. importnya. Hmm. Nah, tapi kalau kita lihat ke struktur ekspor, ekspor kita itu kalau by value itu 55% itu komoditi primer, Oke. 45% produk manufaktur. Hmm. Tapi kalau by volume, Hmm. saya yakin angkanya lebih dari 65% itu komoditi primer. Hmm. Walaupun dalam data BPS dikategorikan industrinya industri primer. Sehingga Oke. kita kelihatannya Eh, komoditi industrinya besar, tapi industrinya masih sifat primer. Bahasanya industri primer kan artinya kan nilai tambahnya masih sedikit Ya, lah. ya, Iya kan? ya, belum Nah, banyak turunan. Ya. tapi tadi intinya masih didominasi komoditi primer lah. Hmm. Hmm. Dan komoditi manufakturnya 35% lah kalau by value, Hmm. ya kan? Hmm. Kalau by volume. Hmm. Hmm. Nah, 35% ekspor produk manufaktur. Manufaktur. Artinya nilai tambahnya bagus nih, Ya, ya kan? ya. Tapi lihat impor, Konsumsi. bahan baku penolong Ya. dan barang modal Heeh. 90%. Heeh. Ya, gitu kan? Heeh. Artinya nggak masalah. Ya, karena itu akan jadi manufaktur keluar lagi gitu ya. Belum tentu. Ya, diserap juga ada gitu ya. Kajian kita, Heeh. ternyata yang diimpor bahan baku penolong dengan ekspor manufaktur tuh Nggak nyambung. korelasinya di bawah 1, Bos. Oke. Artinya yang diimpor ini diserap di Di dalam dalam negeri. negeri. Heeh. Yang diekspor nggak menggunakan bahan apa artinya ya? Nggak menggunakan bahan impor tadi gitu. Iya. Ya. Jadi Bahkan mungkin memang kita butuhkan. ya bahan yang diekspor itu ternyata dari produk kita yang diekspor gitu. Iya. Sementara yang diimpor ya masuk ke dalam gitu. Iya. Bukan masuk keluar Nggak, lagi karena gitu ya. ini bahasa statistiknya Iya, tidak iya. ada korelasi antara Iya. bahan baku penolong dengan Dengan ekspor produk manufaktur yang ekspor. Heeh. diekspor. Loh, kok diserap semua gitu Heeh. kan? Nah, kalau lihat itu kan sedih kita. Iya, iya. Berarti 90% tadi itu kebanyakan masuk ke dalam, Ke konsumsi rumah tangga, ke seluruh rumah tangga. Ya, dikonsumsi oleh kita. ya. Nah, bahasanya berarti kan begini. Mohon maaf nih, Heeh. ya, janganlah gini. Artinya nih yang mengolah Heeh. komoditi primer, kenapa sih nggak mau maju? Heeh. Oke. Bahasanya kalau lebih kenceng lagi saya, Hmm. kok kita maunya ngeruk ekspor sih, Mhm. Mhm. ya kan? Hmm. Nggak pakai nilai tambah, Mhm. gitu kan? Hmm. Ya, adalah yang Ya, oke. hidup Ya, hidup tuh sepertinya hanya saat ini, ya, pokoknya kerut-kerut. Jadi, tidak ada upaya-upaya untuk lebih ke arah one step or two step beyond that, apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. mhm, Hilirisasi, ya pokoknya ini udah enak ya udah kan gitu ya, mhm. dan itu akan menggerus perekonomian juga kalau memang terus-menerus dilakukan. Makanya sekarang, saya kira Pak Jokowi, Pak Presiden terus mendorong hilirisasi di Ya, seluruh terutama untuk komoditi komoditi yang primer, yang yang utama, yang strategis. strategis ya, Ya, jadi saya sangat ya. mendukung nih. Salah satunya sekarang kan kita udah bergeser Mhm. dari net importir baja menjadi eksportir. Eksportir, ya. Kelompok baja walaupun
dominasinya di nikel Mhm misalnya kan. mhm mhm. Itu kan Mhm. sangat bagus tuh kan. Mhm mhm. Kan sangat bagus. Di sawit kita sudah Ya, bergeser jauh jauh untuk untuk komoditi ya, strategis. ya. Tinggal yang lain-lain lah, batu Iyalah, bara belum gitu ya kan. batu bara kan sedang dipus-pus gitu kan, sedang didorong-dorong, Sedang, sedang, ya kan? sedang Ya, diwacanakan kali. enggak lah, Enggak lah ya. jangan diwacanakan nanti nanti si opung itu dipanggilinnya semua nanti. Ya ya, oke. Ya, Oke, baik Pak Oke, terima kasih sudah bergabung. Pendengar dan yang nonton juga, ingat ya 1 Januari ya, 2022 minyak goreng di Indonesia yang beredar itu hanya minyak goreng kemasan, mmm, ya. Jadi kalau ada masih nemu yang curah, dilapor kemana nih Pak? Pemda setempat dan Pemda sebagainya setempat sudah dan ada. para aparat setempat, karena sudah diberikan cukup waktu lama untuk masa transisi, sehingga per 1 Januari nanti, semua harus kemasan. Dan kenapa kemasan? Itu tadi kita dengar ya, di kemasan kita dapat informasi mengenai siapa produsennya. Ini juga penting loh, kalau misalnya ada, Mmm, apa namanya, kerusakan atau mutu yang tidak bagus, itu kan kita bisa, lapor. Kalau curah, nggak ada siapa produsennya. Kita tahu nilai gizinya seperti apa, ya, informasi-informasi lain. Ya, itu, tentunya, lebih safe dan secure untuk mengkonsumsi, minyak goreng dalam kemasan daripada curah. Karena tadi curah tadi, ada mmm, oknum-oknum yang memanfaatkan ya, mmm, minyak-minyak goreng yang bekas atau minyak jelantah tadi, somehow atau gimana caranya itu bisa kembali ke minyak goreng yang curah tadi, ya. ya. Jadi ini, ingat per 1 Januari dua ribu Boleh dua nggak puluh saya dua. nambahin Ya, nambahin dikit, silakan. sedikit? Ya, Nggak di luar konteks nih. oke. Jadi gini, Hmm, eee, saya ingin menceritakan karena mhm, saya sangat concern sekali mhm, dengan pandemi. mhm, Itu yang saya ingin mhm, tekankan. mhm. Eee eee, kita sempat tumbuh ekonomi bagus, Mhm. 7,07% Triwulan kuartal kedua, kuartal kedua. ya Ya, kan? Setelah PSBB di ya, awal tahun, ya. rupanya euforia, Mhm, tumbuh memang ekonominya tinggi 7% dan ternyata apa yang harus kita bayar? ya, Ya tadi, PPKM dan lain-lain. 50.000 per hari Mhm, ter ya, kon ter apa, ya, terinfeksi, terinfeksi. Ya, eee rumah sakit penuh lah ya, bahasanya, ya, oksigen hilang ya, ya, kemana-mana ya, gitu kan. ya. Nah, itu kita tidak ingin terjadi, sehingga Mhm, kita harus membayar hampir 7 minggu kita lockdown. ya, Mall saya tutup, ini ya, semua ya. tutup dan sebagainya. Pak Oke nggak ke mall. Pemerintah yang nutup, Hmm, pemerintah yang nutup. hmm. Artinya semua ditutup dan dampaknya tadi, multi, Ya, eee, multiplier effect on ya the economy. ya, Ya, jadi ada apa, eee, saya dapat dari binaan aja waralaba ada mhm, yang 1.000 layoff, yap, sebagian layoff ya, permanen dan ya, sebagainya. ya, Artinya euforia itu kita melangkah satu, mhm, tapi mundur mundurnya 3. beberapa Ya, langkah. ya, Itu yang kita tidak ingin, sehingga kita mencoba membangun dengan, eee, equilibrium atau mhm, keseimbangan antara kesehatan dan ini. mhm, Itulah, maknanya dari PPKM level 1, 2, 3, 4. mhm, Tapi yang ingin saya informasikan, di PPKM level 1, 2, 3, 4 itu adalah new normal kedua. Kalau mhm, new normal yang awal tuh pakai masker, jaga mhm, jarak, ukur mhm, suhu, mhm, sekarang pakai peduli lindungi, gitu mhm, kan. ya, Nah, eee, dari data peduli lindungi, mhm, gitu, yang kita capai sampai 11 November nih datanya, ada 66 juta yang berusaha akses ke pusat perbelanjaan dan departemen store. mhm, Di antara 66 juta itu ada yang hijau, kuning, kuning, merah, merah, hitam. hitam, Yang merah 500.000, 500.000. 500 Oke, ribuan hmm, angkanya. hmm, Nah, ini yang penting yang saya ingin informasikan. Ada yang hitam, hmm, 22.000.
Hmm. Artinya yang hitam itu adalah ada yang seharusnya isolasi mandiri, Tapi ada yang seharusnya berobat, mhm, ada yang seharusnya tidak jalan-jalan, tapi jalan-jalan ke mall, ternyata berusaha masuk masuk ke ke mall. mall. Hmm, Maka konsekuensinya itu yang kita khawatirkan. mhm, Karena kalau ceritanya 22.000 waktu katakanlah naik angkot sudah mencemari, iya waktu mau daftar mau petugas satpamnya iya. menjadi berisiko. Semua ya mulai dari rumah sampai dia Ya, ke memasuki itu, ya intinya itu. ya Nah, jangan lupa walaupun sekarang itu kelihatan angkanya oke, kelihatannya kecil sekali ya, 0,3%. mhm, Nah, tapi itu kan berpotensi tidak bagus. mhm, Dan intinya ada masyarakat yang harusnya berobat mhm, secara tidak bertanggung jawab jalan-jalan, jalan-jalan, bahasanya itu. mhm, Jadi tolong hati-hati, prokes kesehatan kita harus ketat mhm, dan jangan lupa kita sudah tahu pelajaran kita setiap hari libur iya, dan boom, panjang, ya, maka besoknya boom gitu boom, kan. Nah, ini PPKM level sudah bagus, ya, ada beberapa termasuk Jakarta, hmm, Jabodeta hmm, back-nya belum, sudah level 1, mhm, jangan euforia. mhm, PPKM tetap berjalan, artinya gini, ini tidak dibuka secara bebas, silahkan beraktivitas, tapi tet utamakan protokol kesehatan, tetap jaga, gunakan peduli lindungi, ya, dan Januari, akhir Desember dan Januari itu ada potensi gelombang gelombang ketiga. ketiga, ya, Dan kita tidak mau gelombang-gelombang ya. lanjutan, Cukuplah gelombang kemarin yang ya, 50.000 itu ya, iya Pak, per ya? hari, Ya, per per hari, hari itu ya, ya. per hari, Ya sampai Pak Gubernur DKI ya, membuat tim khusus untuk pemakaman loh. ya, Ya kan? ya, Yang baru dibubarkan ya. kira-kira 3 minggu yang lalu. Dan kita tidak lagi mendengarkan suara ambulans yang setiap berapa Setiap menit hari itu. itu ya. Itu jadi saya titip Ya, kepada nanti yang mendengarkan, PPKM berjalan, peduli lindungi, protokol kesehatan tetap diinikan. dilakukan. Oke, Pak. Terima Terima kasih. kasih ya. Tadi sudah kita dengar jaga protokol kesehatan, prokes tetap dijaga dan ingat 1 Januari 2022 tidak ada lagi minyak goreng curah. Terima kasih. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk subscribe, like, dislike, dan berikan komen terhadap episode podcast ini. Dan sampai jumpa pada podcast dan episode mendatang. Salam.